Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 4 Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021. Saya, Lilis Wulandari, dan teman saya Tusi Mutia akan menyampaikan tugas kami sebagai berikut. Perkenalkan, saya Tusi Mutia. Ini video saya tentang tokoh nasional saat ini, itu Susilo Bambang Yudhoyono. Nama lengkap Dr. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, agama Islam, tempat lahir Kremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Tanggal lahir Jumat, tanggal 9 September tahun 1949. Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran 2 tanggal 20 September tahun 2004. Lulusan terbaik AKABRI 1973, yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur tanggal 9 September tahun 1949. SBY adalah anak tunggal dari pasangan Sukoco dan Siti Habibah, darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan 1. Sementara ibunya, Siti Habibah adalah putri salah seorang pendiri Ponpes Kremas. Pendidikan sekolah rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Ketika duduk di bangku kelas 5, untuk pertama kalinya SBY kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional, AMN, Magelang, Jawa Tengah. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk AKABRI dan akhirnya dia menjadi mahasiswa teknik mesin. Namun kemudian, SBY justru memilih masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah, Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke AKABRI. Tahun 1970, akhirnya SBY masuk AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung, SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusuma, Ria Mizar Triakudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, Strat, 1977. Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi II, Ops Mabrigif Linut 17 Kujangi Kostrana, tahun 1986 sampai tahun 1988, dan Paban Matyalat Soksdam IX, Udayana, 1988, sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando, Seskoat di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoat 1989. SBY pun sempat menjadi dosen Seskoat, tahun 1989 sampai tahun 1992, dan ditempatkan di Dinas Penerangan, Dispenat, dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudrajat. Ketika Edi Sudrajat menjabat Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi, Korspri, Pangap Jenderal Edi Sudrajat, 1993. Ada banyak sekali jabatan militer yang kemudian dijabat oleh SBY. Puncaknya adalah ketika dia dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PDG, 1995. SBY menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB, Chief Military Observer United Nations Protection Force, yang bertugas mengawasi gencatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya, 1996. Kemudian menjabat Pangdam II, Sriwijaya, tahun 1996 sampai tahun 1997, sekaligus Ketua Bakorsta Nasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR, Sidang Istimewa MPR 1998, sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial, Kaster, ABRI, tahun 1998 sampai tahun 1999. Di tahun 2000, SBY memulai langkah politiknya dengan untuk memutuskan pensiun lebih dini dari militer. SBY kemudian ditunjuk untuk
menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi selama masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY harus meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menko Polsoskam. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantik SBY menjadi Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong. Tetapi pada tanggal 11 Maret tahun 2004, SBY memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Pada pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Dan pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tanggal 3 Juli tahun 2013, SBY mendapat penghargaan Mahadwija Praja Utama dari Persatuan Buruh Republik Indonesia, PGRI. Penghargaan itu diberi saat Kongres 21 PGRI di Jakarta. Penghargaan tertinggi dari PGRI dipersembahkan pada tokoh yang memperjuangkan dan memartabatkan buruh. SBY dinilai perhatian pada nasib buruh dengan mendeklarasikan bahwa buruh adalah jabatan profesi pada 2004. Dikasih guru dan tunjangan profesi buruh mulai sebagai. Adapun nilai aneka yang dapat diambil dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu Presiden SBY dapat menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawabnya dengan baik dan sangat memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme. Hal ini ditunjukkannya dengan dedikasinya menjadi anggota ABRI. Ketiga, etika publik. Presiden SBY merupakan orang yang ramah dengan siapapun yang ditemuinya. Keempat, komitmen mutu. Ia adalah orang yang konsisten dan dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin. Dan kelima adalah anti korupsi, di mana pada masa pemerintahan SBY inilah kasus korupsi banyak diangkat dan para pejabat yang terlibat ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai dasar aneka tokoh nasional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lilis Wulandari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari, Angkatan 4, Kelompok 4, tahun 2021. Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Bapak Muhammad Yusuf Kala. Sebelum kita mulai membahas tentang Bapak Yusuf Kala, marilah kita saksikan video singkat tentang biografi beliau berikut ini. Muhammad Yusuf Kala atau yang biasa disapa JK akhirnya dipilih PDI Perjuangan dan mitra koalisinya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi. Nama JK sudah lama mengemuka di antara nama-nama tokoh nasional lainnya seperti mantan Ketua MK Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad. JK yang pernah menjabat wakil presiden di periode pertama kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2009 adalah seorang saudagar Bugis. Dilahirkan di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei tahun 1942, JK merupakan sosok yang kenyang asam garam di berbagai bidang. Sebelum terjun ke pemerintahan, JK dikenal sebagai pengusaha sukses dari wilayah Indonesia Timur. Kiprah JK di pentas politik dan pemerintahan dimulai sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2000. Di masa pemerintahan Megawati pada 2001 hingga 2004, JK dipercaya menjabat Menko Kesra.
Kemudian ia mengundurkan diri karena maju sebagai cawapres berpasangan dengan SBY. Turun dari jabatan Wapres pada 2009, JK yang kala itu juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar sempat maju sebagai capres berpasangan dengan Wiranto. Namun upaya kala menjadi RI1 kandas karena SBY yang berpasangan dengan Budiono kembali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelum terpilih sebagai cawapres pasangan Jokowi, ayah 5 anak dan kakek 9 cucu ini aktif sebagai Ketua Palang Merah Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Suami dari Nyonya Mufidah ini dikenal publik sebagai tokoh yang selalu bergerak cepat dalam merespon suatu masalah atau keadaan. JK juga berperan menonjol dalam beberapa masalah kemanusiaan dan perdamaian seperti konflik Ambon, Aceh, dan letusan Gunung Merapi. Dari tayangan tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar aneka yang dimiliki oleh Bapak Yusuf Kalla sangat banyak. Yusuf Kalla merupakan anak pengusaha yang berlatar belakang 2 organisasi Islam berbeda di Indonesia. Sang ayah adalah pengikut Nahdlatul Ulama, sedangkan sang ibu merupakan warga Muhammadiyah. Hal ini membuat Yusuf Kalla menjadi sosok yang terbiasa menghargai orang lain, termasuk orang yang berbeda pandangan dan keyakinan dengannya. Hal ini sejalan dengan nilai nasionalisme, yaitu religi, saling menghormati dan menghargai orang lain. Di dalam akuntabilitas, ia memiliki kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, dan konsistensi. Yusuf Kalla dinilai sebagai sosok yang cukup hangat. Beliau sopan, santun, juga ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal itu menjelaskan bahwa beliau memiliki nilai etika publik yang baik. Yusuf Kalla dinilai memiliki latar belakang pendidikan yang lebih memadai, lebih mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang, lebih mampu melihat permasalahan secara komprehensif dan dapat menerjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Maka di dalam nilai komitmen mutu, beliau adalah termasuk orang yang inovatif dan mutu. Sedangkan di nilai anti korupsi, beliau memiliki sifat yang peduli, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan merupakan orang yang sederhana. Sampai di sini dulu pembahasan tentang nilai-nilai dasar aneka terhadap tokoh nasional Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih.